Halo, selamat datang di channel Duduk di Dapur. Kali ini, Duduk di Dapur akan membahas tentang tempat angker dan misterius di Indonesia, tepatnya di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Disinilah terletak Jalan Alas Roban atau Jalur Alas Roban, jalan tanjakan yang curam. Jalur ini menghubungkan kota Batang dan Semarang dan merupakan bagian dari jalur Pantura. Jalanan yang menanjak berkelok seringkali menyebabkan kecelakaan di daerah tersebut. Dari Kendal menuju Pekalongan harus melewati kawasan Alas Roban yang konon merupakan salah satu jalur tengkorak di Jawa Tengah. Alas artinya hutan, berarti kawasan ini adalah hutan belantara yang dibelah untuk dibuat jalan raya. Hutan Alas Roban ini memiliki banyak cerita seram dan mistis. Alas Roban adalah bagian dari Jalan Raya Pos yang dibangun oleh Gubernur Jenderal Daendels pada zaman penjajahan Belanda. Jalan ini dibuat dengan sistem kerja paksa yang menyebabkan banyak pekerja meninggal dunia dan dibiarkan begitu saja saat membuka jalan di Alas Roban dengan sistem kerja paksa oleh penjajah Belanda. Mereka mengalami berbagai penyiksaan dan penyakit dan jasad mereka tidak dimakamkan dengan layak. Konon, arwah-arwah pekerja itu masih gentayangan di hutan ini dan sering menampakkan diri sebagai sosok petani atau nenek-nenek yang menangis. Selain itu, Alas Roban juga dikenal sebagai tempat pembuangan mayat pada era tahun 1980-an saat terjadi tragedi Petrus atau penembakan misterius. Penembak misterius adalah sebutan untuk operasi penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat khususnya di Jakarta dan Jawa Tengah. Mayat-mayat tersebut juga tidak mendapat penguburan yang baik dan bahkan ada yang dipotong-potong dan dibakar. Akibatnya, mereka juga menjadi hantu penasaran yang mengganggu para pengguna jalan yang melintas di Alas Roban. Bukan hanya hantu penasaran dan arwah gentayangan, tidak ketinggalan, ada juga kuntilanak, hantu wanita yang suka mencari tumbal di Alas Roban. Kuntilanak ini sering mengganggu para sopir bus yang melintas di hutan ini dengan cara berpura-pura menjadi penumpang atau menempel di kaca depan sopir. Kuntilanak ini bisa menyebabkan sopir bus kehilangan kendali dan terjun ke jurang. Salah satu korban kuntilanak yang paling terkenal adalah bus hantu yang merupakan bus usang berwarna merah yang sering muncul di malam hari. Bus ini dikatakan sebagai bus yang mengalami kecelakaan fatal di Alas Roban dan membawa penumpang-penumpang yang tewas. Bus hantu ini bisa menembus tubuh orang yang berada di depannya dan menghilang begitu saja. Bus hantu itu suka muncul di tengah Alas Roban dan membawa penumpang-penumpang yang tidak diketahui asal-usulnya. Bus hantu ini memiliki nomor polisi yang aneh. Banyak orang yang mengaku pernah melihat bus gaib ini atau bahkan naik ke dalamnya. Namun, mereka tidak bisa mengingat apa yang terjadi di dalam bus gaib tersebut dan hanya merasa pusing atau mual. Ada yang mengatakan bahwa bus gaib ini adalah bus yang mengangkut para arwah yang tersesat di Alas Roban dan mencari jalan pulang. Selain bus hantu, ada juga hantu pengendara motor tanpa kepala yang merupakan korban kecelakaan di Alas Roban. Hantu ini membawa golok di tangannya dan sering mengejar dan menyerang para pengendara motor yang melewati hutan ini. Alas Roban juga menjadi tempat tinggalnya berbagai makhluk gaib seperti Ki Janggut Putih dan Nyi Putih, Pocong, Genderuwo, dan lain-lain. Ki Janggut Putih dan Nyi Putih adalah pasangan jin yang tidak akan mengganggu manusia jika tidak diusik. Ki Janggut Putih dan Nyi Putih berwujud seperti manusia, namun Ki Putih memiliki jenggot panjang atau kelamprah dan berpakaian putih sama dengan Nyi Putih. Mereka berdua tinggal di sebuah makam keramat yang berada di tengah Alas Roban. Makam keramat itu dipercaya memiliki kekuatan gaib dan harus dihormati oleh orang yang lewat di dekatnya. Banyak orang yang datang ke makam ini untuk berziarah atau meminta sesuatu. Namun, ada juga yang mengganggu makam ini dengan niat jahat dan mendapat balasan yang mengerikan. Selain Ki Janggut Putih dan Nyi Putih, ada juga cerita tentang pocong, hantu mayat yang masih terbungkus kain kafan dan melompat-lompat dengan kaki terikat.
Ada juga yang menyebutkan tentang genderuwo, hantu berbulu hitam dan berwajah seram, yang kesukaannya adalah mengganggu wanita-wanita yang melewati alas roban. Selain hantu-hantu, alas roban juga memiliki warung gaib dan sendang keramat. Warung gaib adalah warung yang menyajikan pecel lele yang enak, tetapi tidak bisa dibayar dengan uang. Warung ini hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu dan bisa menghilang begitu saja. Warung gaib ini berada di kilometer 15 jalur alas roban dan memiliki ciri-ciri seperti warung biasa dengan meja, kursi, dan papan nama. Ada orang yang pernah melihat atau mendengar hal-hal aneh di sekitar warung gaib tersebut, seperti suara orang berbicara, bau masakan, atau bahkan sosok hantu. Ada yang mengatakan bahwa warung gaib ini adalah tempat di mana para pekerja yang meninggal di alas roban mencari makanan dan minuman. Ada juga yang mengatakan bahwa warung gaib ini adalah tempat di mana para penjajah Belanda membuang mayat-mayat pekerja yang mereka bunuh. Warung gaib ini juga sering menjadi sumber bencana bagi pengendara yang tidak sengaja melihatnya atau masuk ke dalamnya. Sedangkan sendang keramat adalah mata air yang bisa mengabulkan permintaan, tetapi harus dengan syarat tertentu. Alas roban juga memiliki beberapa mitos yang berkaitan dengan pohon jati berdarah. Pohon jati berdarah adalah pohon jati yang konon akan mengeluarkan darah jika ditebang. Pohon jati berdarah ini adalah makam dari Raden Baureksa, seorang tumenggung yang membuka lahan pertanian di alas roban atas perintah Sultan Agung Mataram. Raden Baureksa harus berhadapan dengan banyak rintangan dan gangguan dari makhluk-makhluk halus yang tinggal di alas roban, termasuk Kijanggut Putih dan Nyi Putih. Diceritakan bahwa Raden Baureksa berhasil menyelesaikan tugasnya, namun ia harus mengorbankan nyawanya sendiri. Ia dimakamkan di bawah pohon jati dan darahnya mengalir ke akar-akar pohon tersebut. Itulah beberapa cerita mistis tentang alas roban. Jika ada teman yang tertarik untuk mencoba mencari warung gaib, sendang keramat, pohon jati berdarah, atau bahkan makam keramat, silakan datang ke hutan alas roban. Tetapi ingat satu hal, jangan pernah menengok ke belakang saat berada di alas roban, karena hal buruk bisa terjadi. Semoga teman-teman terhibur dengan cerita mistis dan gaib tentang salah satu tempat yang terkenal di Jawa Tengah ini. Jika suka bisa berikan like pada video ini, jangan lupa untuk subscribe channel Duduk di Dapur. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.